Greg, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Pak Greg merasakan kebahagiaan selalu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan ulang mengenai bab 3, yaitu tentang negara, warga negara, dan juga konstitusi. 3 poin ini sangat dibutuhkan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh menerima kehidupan yang baru. Ya Bapa, kami akan melaksanakan UAS, ujian akhir semester. Berkatilah kami supaya usaha dan juga akal budi kami dapat mendukung kami untuk mencapai nilai yang baik. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, kita akan membahas tentang negara. Definisi negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa orang kelompok manusia. Menurut Socrates, Plato, dan juga Aristoteles, konsep negara ini muncul pada 400 tahun sebelum Masehi dengan didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia sebagai makhluk politik. Nah, negara memiliki unsur-unsur, yaitu unsur-unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif meliputi sebuah negara perlu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Lalu unsur deklaratif meliputi tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain, de jure maupun de facto, masuknya negara itu ke dalam forum PBB. Nah, ada sifat-sifat negara. Yang pertama itu ada memaksa, agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati untuk penertiban. Lalu yang kedua ada memonopoli. Negara memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Yang ketiga ada mencangkup semuanya. Semua peraturan dan kebijakan negara itu berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Lalu ada fungsi negara menurut Montesquieu diungkapkan dalam trias politika, yaitu fungsi legislatif yang membuat undang-undang, lalu ada fungsi eksekutif yang melaksanakan undang-undang tersebut, dan yang ketiga adalah fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan itu dapat ditaati atau yang disebut juga fungsi mengadili. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Membahas hal ini, banyak pengertian dan juga kebijakan untuk menentukan suatu kewarganegaraan. Warga negara atau sering disebut citizenship adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Nah, sebagai anggota negara, seseorang warga negara itu mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan juga kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Nah, warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusannya lengkap, tertuang dalam pasal 26, 27, 28, dan 30, serta 31. Nah, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang itu sendiri bisa dilihat dengan menggunakan asas ius soli berdasarkan tempat lahirnya, ius sanguinis berdasarkan negara asal orang tuanya, asas apatrid atau menentukan satu kewarganegaraan setiap orang, dan asas kewarganegaraan bipatrid atau menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga ada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Nah, undang-undang dasar ini merupakan bagian dari konstitusi. Lalu ada unsur-unsur konstitusi yaitu perwujudan perjanjian dengan rakyat masyarakat. Yang kedua, piagam yang menjamin hak-hak manusia. Yang ketiga merupakan bangunan pemerintahan. Konstitusi perlu melakukan pengembangan sesuai zaman yang dihadapinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara
agar negara ini berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa dan serta hak-hak asasi manusia.